Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rianti dengan NIM 23842021100010, program studi S1 Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Video ini adalah syarat untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah Kapital Selekta Matematika Pendidikan Menengah dengan materi analisis data dan peluang. Selamat menyaksikan. Mari kita bereksplorasi. Kurva normal memiliki sembarang peluang yang sangat bergantung pada parameter atau rata-rata dan simpangan baku. Kita bisa menggunakan GeoGebra untuk kurva normalnya. Kita masukkan fx, kita masuk f dan kurung x, tutup kurung, sama dengan E pangkat negatif X pangkat 2. Maka terbentuklah kurva normalnya seperti di layar. Lanjut, fungsi distribusi normal jika X adalah suatu variabel acak normal dengan rata-rata distribusi mu dan varians sigma kuadrat, maka distribusi normal dapat dituliskan N sama dengan X, mu atau rata-rata dan sigma atau simpangan baku sama dengan 1/akar 2V sigma pangkat negatif 1/2 dalam kurung X dikurang mu per sigma pangkat 2. Untuk negatif tak terhingga kurang dari X tak terhingga dengan keterangan V adalah nilai konstanta yaitu 3,1416, E adalah bilangan konstanta yaitu 2,7183 dan mu adalah dengan rata-rata distribusi dan sigma sama dengan simpangan baku. Lanjut, sifat-sifat kurva normal ada 5. Yang pertama itu modus titik pada sumbu horizontal menyebabkan fungsi menjadi maksimum. Hal ini terjadi pada X sama dengan mu. Kurva simetris terdapat garis tegak lurus yang melalui rata-rata. Kurva memiliki titik belok di X sama dengan rata-rata lebih dari. Yang ketiga, kurva memiliki titik belok di X sama dengan rata-rata plus minus simpangan baku cengkung di bagian bawah apabila rata-rata dikurang simpangan baku kurang dari X kurang dari rata-rata ditambah simpangan baku dan cengkung di bagian atas untuk nilai X lainnya. Kedua ujung kurva mendekati asimtot sumbu horizontal. Ketika nilai X bergerak menjauhi nilai rata-rata ke kiri atau ke kanan, luas daerah yang terletak di bawah kurva dan di atas sumbu mendatar sama dengan 1. Kita bisa lihat seperti contoh GeoGebra tadi dengan sifat-sifat kurva normal. Benar ya? Untuk setiap pasangan rata-rata dan simpangan baku, sifat-sifat di atas selalu
dipenuhi, namun bentuk kurva akan berlainan. Jika rata-rata semakin besar, maka kurva akan semakin rendah, dan untuk simpangan baku semakin kecil, maka kurva semakin tinggi. Untuk menggunakan praktis, setelah telah disusun daftar distribusi normal standar atau distribusi normal baku dengan rata-rata sama dengan 0 dan simpangan baku sama dengan 1. Proses pengubahan distribusi normal umum menjadi distribusi normal baku menggunakan transformasi nilai baku dengan menggunakan Z sama dengan X dikurang rata-rata per simpangan baku. Fungsi densitasi distribusi normal yaitu Fx sama dengan 1/2 pi dipangkat 1/2 Z kuadrat untuk negatif tak terhingga kurang dari X kurang dari tak terhingga perbandingan distribusi normal untuk umum dan distribusi normal baku. Kita bisa lihat pada gambar pertama ini yaitu distribusi normal umum, dan untuk gambar yang kedua ini distribusi normal baku atau normal standar. Luas kurva pada distribusi normal adalah 1 dan kurva simetri dengan rata-rata sama dengan 0. Luas garis vertikal ke kanan atau ke kiri adalah 0,5. Luas daerah dari 0 sampai Z menggunakan fungsi Z sama dengan 1/(2 pi) dikali negatif 1/2 Z kuadrat normal rata-rata sama dengan 0 dan simpangan baku 1 dapat diintegralkan ke integral 0 sampai Z 1/(2 pi) negatif 1/2 Z kuadrat dengan daerah yang dihasilkan menunjang besarnya peluang bahwa nilai suatu variabel acak berdistribusi normal pada rentang 0 sampai Z. Karena kurva distribusi simetris, maka daerah dari 0 sampai Z negatif sama dengan daerah dari 0 sampai Z positif. Untuk menentukan probabilitas distribusi normal dengan mudah kita dapat menggunakan tabel distribusi pada halaman berikutnya. Nah, ini contoh, ini adalah tabel distribusi normal. Lanjut, contoh soal dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah toko roti memproduksi roti tawar setiap hari berdasarkan hasil pengawasan kualitas, berarti roti diproduksi berdistribusi normal dengan rata-rata 500 gram dan simpangan baku 20 gram. Seorang pelanggan menginginkan roti dengan berat lebih dari 520 gram karena akan digunakan untuk acara keluarga. Jika pada hari itu toko memproduksi 500 roti, tentukan peluang seorang pelanggan mendapatkan roti dengan berat lebih dari 520 gram. Yang kedua, perkirakan berapa banyak roti yang memiliki berat lebih dari 520 gram. Jawabannya, diketahui simpangan bakunya adalah 20 gram, berat yang dicari adalah 520 gram, rata-ratanya adalah 500 gram. Kita menggunakan rumus Z sama dengan X dikurang rata-rata dibagi simpangan baku adalah Z sama dengan 520 dikurang 500 dibagi 20 sama dengan 1. Karena kita sudah mengetahui nilai Z-nya itu adalah 1, maka kita akan melihat di tabel distribusi normal Z, yaitu nilai 1 itu adalah 0,3413, dan karena luas kurva pada distribusi normal adalah 1, maka luas garis vertikal ke kanan atau ke kiri itu 0,5. Maka 0,5 dikurang 0,3413, maka hasilnya adalah 0,1587.
dalam bentuk persen, yaitu kita persenkan, maka menjadi 15,87%. Lanjut, kita menghitung perkiraan jumlah roti. Diketahui tadi kan peluang memperoleh roti dengan berat lebih dari 250 adalah 0,1587, maka kita kalikan 0,1587 kita kalikan pada soal 500 kita kalikan 800 roti, maka menghasilkan 126,96, atau kita bulatkan menjadi 127. Jadi kesimpulannya yaitu peluang mendapatkan roti berat lebih dari 520 gram adalah 0,15087, atau kita persenkan itu 15,87%. Dan pada pertanyaan B, dari 800 roti yang diproduksi diperkirakan terdapat sekitar 127 roti yang memiliki berat lebih dari 520 gram. Baik, kita masuk contoh soal. Sebaran normal memiliki rata-rata 50 dan simpangan baku ada 10. Hitunglah nilai harapan bahwa X mengambil sebuah nilai 45. Penyelesaiannya kita ketahui rata-ratanya adalah 50 dan simpang bakunya ada 10, hingga nilai harapan dapat dicari dengan rumus tadi, yaitu X sama dengan mu. Maka kita ketahui tadi X-nya adalah 50 dan simpangan baku adalah 10, dan untuk mu-nya adalah mohon maaf, untuk X-nya adalah 45 dan mu-nya adalah 50. Dimasukkan karena tadi rumus ada tadi adalah X sama dengan adalah mu. Kita menggunakan sehingga nilai harapan dapat dicari dengan X sama dengan mu. Maka X sama dengan mu. X-nya kita ketahui adalah 45 dan mu-nya adalah 50. Maka kesimpulannya adalah jadi nilai harapan bahwa X mengambil sebuah nilai 45 adalah 50. Baik, itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyebutan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.